Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lamdani di channel Lamdani Wildan Vlog. Ini adalah sebuah cerita pendakian. Kala itu, tepatnya 1 minggu sebelum pendakian bermula, aku diajak kawanku untuk ikut mendaki salah satu gunung di Jawa Tengah yang pemandangannya sangat indah menurutku. Kala itu, posisiku masih bekerja di salah satu kafe yang ada di Semarang. Aku bimbang antara ikut atau tidak, tapi posisinya saat itu hatiku tidak ingin ikut. Namun otakku berpikir akan rugi kalau absen dari pendakian kali ini. Hari H sudah ditentukan, kami berangkat pada hari Rabu pada waktu itu. Kami memulai perjalanan awal berangkat dari Semarang menuju Temanggung untuk menjemput kawan-kawan kami yang lain di sana. Setelah sampai di sana, tiba-tiba ada satu kawan kami yang awalnya tidak bisa ikut, akhirnya memutuskan untuk ikut. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk kami menambah personil, dikarenakan kapasitas tenda dan sleeping bag sudah pas. Tapi karena kawan kami bersikeras, akhirnya mau tidak mau pendakian kami lakukan dengan jumlah 9 orang yang ganjil. Perjalanan menuju titik awal pendakian pun kami mulai. Baru berjalan kurang lebih setengah jam, kami dihadang oleh ular yang melintang di tengah jalan, seolah memaksa kami untuk membatalkan pendakian kala itu. Namun, karena kami sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, perjalanan tetap kami lanjutkan. Di sepanjang perjalanan menuju titik awal pendakian, pemandangan begitu indah yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya. Ladang-ladang di lereng bukit dan gunung-gunung yang menjulang tinggi seakan memanjakan mata. Kesialan datang kala itu. Tiba-tiba ban motor yang kawanku bawa bocor dan hampir tidak mampu untuk naik karena posisi jalan pada waktu itu menanjak. Posisi pemukiman tidak ada dan kami terpaksa untuk melanjutkan perjalanan dengan ban yang bocor. Singkat cerita, sampailah kami di titik awal pendakian yang biasa disebut base camp. Tapi entah kenapa, perasaanku atau bukan, orang-orang di sana seolah memandangku dengan tatapan yang aneh. Tapi bukan hanya aku yang merasakan kala itu, kawan-kawanku juga. Di base camp, kami dibekali dengan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar selama proses pendakian berjalan. Salah satunya tidak boleh mengeluh. Yang datang bulan dilarang naik dan berhenti di pos 3 tidak boleh dilakukan. Kami pun tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Kami hanya boleh berhenti di pos 4, tapi jangan berhenti di pos 3. Kebetulan ada mata air di sana. Setelah pembekalan selesai, kami pun memutuskan untuk sholat maghrib. Tidak beberapa lama, azan Isya pun berkumandang. Kebetulan salah satu kawan kami mempunyai kawan di sana, dan kami semua diundang untuk sekedar ngopi dan merokok di rumahnya. Memang, orang-orang gunung itu ramah dan sangat baik menurut kami. Setelah sekian lama mengobrol, kami pun berpamitan dan memutuskan untuk melanjutkan tujuan awal kami ke sini, yaitu untuk mendaki gunung. Kami dibawakan bekal rokok dan jajanan-jajanan yang langsung dimasukkan kawanku di kantong jaketnya. Pada pukul 9 malam kala itu, kami melakukan perjalanan panjang dan cerita itu bermula. Sebelum kami berjalan, sudah menjadi kewajiban kami untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Sang Pemilik Jiwa Raga. Setelah berdoa selesai, kami perlahan namun pasti berjalan menjauhi pemukiman. Di salah satu jalan di pemukiman sempat kami kebingungan untuk berjalan keluar dari desa tersebut, sampai ada beberapa anak muda mengarahkan kami dengan raut wajah kebingungan. Entah karena apa, kami pun juga tidak tahu. Sayup-sayup terdengar orang tahlilan di desa itu. Ternyata setelah kami lewati, ada orang yang baru saja meninggal pada hari itu. Singkat cerita, kami pun berhasil keluar dari desa tersebut menuju jalur pendakian. Perjalanan selama pendakian gelap gulita yang kami rasakan. Tidak ada penerangan bulan pada malam itu. Perjalanan dan terus berjalan sampai sesekali candaan kami lontarkan untuk menghangatkan suasana. Tapi tetap saja hening dan mencekam, seolah kami semua tenggelam dalam gelapnya malam,
dengan ketakutan-ketakutan masing-masing. Tidak ada pendaki lain selain kami di jalur itu. Memang jalur pendakian kami ini tidak hanya satu jalur. Ada beberapa jalur yang biasa dilewati tergantung para pendaki dari arah mana. Sorot-sorot senter terlihat jelas dari kejauhan, membuat sedikit hati kami tenang meskipun berbeda jalur pendakian dari mereka. Tidak terasa hari semakin malam. Pada saat kami tiba di pos 1, jalur pendakian, di pos tersebut kami istirahat sejenak sambil ngerokok dan ada yang buang air kecil. Salah satu kawan kami yang selesai buang air tiba-tiba datang dengan wajah yang seperti sedang ketakutan dan buru-buru menghidupkan rokoknya. Salah satu kawanku mencoba bertanya, "Ada apa, bro?" Tapi tidak ada jawaban darinya. Setelah beberapa lama istirahat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Pada awal perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan seperti gerbang yang menjulang tinggi, ditutupi akar-akar kayu dari pepohonan. Setelah memasukinya, gelap gulita yang kami rasakan. Kami berada tepat di dalam hutan. Senter-senter dari semua personil mulai dihidupkan. Dari senter kepala sampai layar HP dihidupkan untuk sekedar menerangi langkah jejak perjalanan. Anehnya, pada malam itu terdengar seperti lonceng-lonceng pada saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Padahal jam belum menunjukkan pukul 12 malam. Disusul dengan suara gamelan sayup-sayup jauh dari kejauhan. Sekali-kali terdengar jelas di telinga kami. Kami semua duduk dan saling memandang satu sama lain, memastikan semua mendengar suara gamelan Jawa itu. Namun, tidak ada yang memulai percakapan, karena diharamkan pada saat pendakian membicarakan hal-hal semacam itu. Setelah kami semua terduduk dan terdiam memandang satu sama lain, tidak beberapa lama kami pun melanjutkan perjalanan, dikarenakan hawa sudah mulai menusuk pada sampai ke tulang, dan kami harus tetap berjalan agar badan tetap hangat. Karena jalur pendakian yang sempit mengharuskan kami membuat satu barisan agar mempermudah perjalanan. Salah satu kawanku berbicara sendiri, "Kalau ambil saja, jangan ganggu," sambil memegangi jajanan yang dibawa di dalam sakunya. Entah apa yang mengganggunya, tapi kami semua diam saja karena kami semua tahu pasti itu sesuatu yang janggal. Singkat cerita, sampailah kami di pos 2. Mungkin kawan-kawan ceritanya cukup sampai di sini, nanti akan saya lanjutkan di part 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya semangat membuat channel ini. Thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.